Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 3. Materi ini ada di halaman 23 sampai dengan 33. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 3, silaturahmi keluarga. Ayo mengamati anak-anak, amatilah gambar kegiatan Siti berikut. Tampak pada gambar, Siti beserta keluarga besarnya sedang berkumpul. Mereka tampak bercakap-cakap dengan gembira. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang berwarna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Ayo cari tahu warna kesukaan Siti dan teman-temannya. Siti suka warna hijau. Di sini tampak Siti memegang puding berwarna hijau. Ali suka warna coklat. Tampak di sini Ali sedang memegang puding berwarna coklat. Lengkapilah tabel berikut berdasarkan warna kesukaan teman sekelas. Baik, di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Nanti anak-anak harus mengisi tabel sesuai dengan teman sekelas anak-anak. Ibu mulai dari warna kesukaan, di sini warna hijau anak-anak. Nama siswa ada Aldo, Tari, dan Ali. Banyak siswa ada 3. 1, 2, 3. Sekarang warna coklat. Nama siswa yang menyukai warna coklat ada Sinta, Tiara, Rima, Agung, dan Doni. Ada 5 siswa. Selanjutnya warna merah. Yang menyukai ada Ilhan, Fani, dan Edo. Ada 3 siswa. Ibu lanjutkan. Selanjutnya warna kesukaan putih. Nama siswa ada Feni, Doni, dan Akbar. Banyak siswa ada 3. Selanjutnya warna ungu di sini anak-anak. Nama siswa ada Santi dan Bagas. Banyak siswa ada 2. Sekarang warna merah muda. Nama siswa ada Dina, Tania, Noven, dan Rena. Banyak siswa ada 4. Lanjut kita isi tabel hasil pengamatan anak-anak. Kita masukkan data di atas ke dalam tabel di sini. Warna kesukaan hijau, banyak siswa 3. Warna kesukaan coklat yang kedua, banyak siswa 5. Yang ketiga, warna kesukaan merah, banyak siswa 3. Yang keempat, warna kesukaan putih, banyak siswa 3. Yang kelima, warna kesukaan ungu, banyak siswa 2. Dan yang keenam, warna kesukaan merah muda, banyak siswa 4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ibu mulai dari soal nomor 1. Warna apakah yang paling banyak disukai siswa di kelasmu? Sesuai data di atas, warna yang paling banyak disukai di kelasku adalah coklat. Tadi ada 5 siswa. Yang kedua, warna apakah yang paling sedikit disukai siswa di kelasmu? Berdasarkan data di atas, warna yang paling sedikit disukai di kelasku adalah ungu. Yang ketiga, tadi ada 2 siswa ungu anak-anak. Yang ketiga, apakah kamu dapat menemukan warna lain yang tidak disebutkan pada tabel? Dapat. Ada warna hitam, biru, dan abu-abu.
Sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti dengan antusias menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari Ali. Ayo bercerita anak-anak. Ceritakan kembali dongeng fabel kecerdikan menumbuhkan kebaikan secara bergantian di depan kelas. Baik, sebelum Ibu membacakan dongengnya, Ibu jelaskan terlebih dahulu tentang dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan diceritakan secara turun-temurun. Dongeng yang tokohnya binatang disebut fabel. Dalam fabel, tokoh binatang seolah-olah bisa berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Ibu akan membacakan fabel yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Tokohnya adalah ular dan tikus. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Mesti ia masih kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah tiba berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular kembali berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Fabel ini ciptaan Nurgaini Solihati tahun 2007. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ibu mulai dari soal nomor 1. Mengapa sang ular ingin memangsa tikus? Jawabannya, sang ular ingin memangsa tikus karena lapar. Yang kedua, tikus berbicara kepada ular. Jika ingin makan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah berpikir terlebih dahulu untung dan ruginya. Soal nomor 3 anak-anak.
Ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa. Jawabannya adalah mencari makan bersama. Soal keempat, ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? Jawabannya ya. Tikus memaafkan sang ular saat sang ular meminta maaf kepada tikus. Soal nomor 5. Setelah ular dan tikus hidup bersama, apakah yang mereka lakukan bersama? Jawabannya, setelah mereka hidup bersama, mereka mencari makan bersama. Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Tampak di sini satu puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Ini satu bagian ini anak-anak, satu bagian utuh ini disebut dengan 1/3, pecahan 1/3. Tiap bagian ini disebut dengan pecahan 1/3 karena membaginya ini sama besar anak-anak, ketiganya ini sama besar. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan 1/3. Di sini cara penulisannya 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Penulisan per 3 di sini seharusnya seperti ini. Selanjutnya 3. Dengan 3 dilepas anak-anak penulisannya. Terdapat 3 potongan sama besar. Masing-masing potongan sama dengan 1/3 bagian. Ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah di sini. 1/3, 1/3, 1/3. Ayo berdiskusi anak-anak, perhatikan gambar berikut. Puding di samping dipotong menjadi 3 bagian. Apakah masing-masing potongan ini seharusnya potongan 1/3 bagian? Ini tampak pada gambar di sini. Ini satu puding utuh dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Tuliskan hasil diskusimu dengan teman sebangku. Di sini Ibu memberi contoh hasil diskusi anak-anak. Masing-masing potongan puding di atas disebut 1/3 bagian. Karena setiap bagian merupakan satu potongan dari 3 potongan yang sama besar. Satu potongan ini sama besar anak-anak. Kalau satu bagian ini disebut 1/3 bagian. Ayo berlatih anak-anak. Lengkapilah pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. Soal nomor 1, Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Karena ini dipotong sama besar anak-anak, berarti satu potong ini bisa disebut 1/3 bagian anak-anak. Ini 1/3, 1/3, 1/3. Setiap bagian disebut 1/3 bagian. Soal nomor 2 anak-anak. Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Masing-masing potongan harus sama besar. Kalau tidak sama besar tidak bisa disebut 1/3 anak-anak. Harus di sini sama besar. Lanjut ke soal ketiga. Siti ingin membagi sebuah kue. Masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi titik-titik sama besar. Harus dibagi menjadi 1, 2, 3 karena tiap bagiannya 1/3 dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Ibu lanjutkan anak-anak, arsirlah 1/3 dari gambar berikut. Kita diminta untuk mengarsir anak-anak. Kita boleh memilih salah satu. Di sini Bu memilih yang tengah di sini. Ibu arsir yang bagian tengah. Mengarsir itu memberi garis-garis seperti ini anak-anak. Nanti bisa digunakan penggaris biar lebih rapi dan warnanya boleh ganti-ganti anak-anak, tidak harus biru seperti Ibu. Gambar yang kedua, misalkan Ibu arsir di bagian atas, boleh. Yang penting yang kita arsir harus 1 bagian. Di gambar ketiga, ini dibagi 3 sama besar, 1 bagiannya di sini 1/3. Bu arsir yang bagian sini.
Nih. Selanjutnya, gambar keempat kita arsir. Ibu arsir bagian tengah anak-anak. Kita arsir satu bagian di sini. Nih, kita arsir. Ini sudah merupakan arsiran sepertiga. Di gambar kelima, Ibu arsir yang bagian sini anak-anak. Nih. Satu bagian kita arsir, ini sudah menunjukkan pecahan 1/3. Selanjutnya, gambar keenam, ini kita arsir. Ibu arsir yang bagian bawah sendiri anak-anak. Nanti anak-anak boleh memilih yang tengah boleh, yang atas sendiri juga boleh arsirannya. Ini sudah menunjukkan pecahan 1/3. Lanjut ke materi ayo berdiskusi anak-anak. Diskusikan dengan teman sebangkumu bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Di sini ibu memberi contoh saja. Hasil diskusi, sikapku terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda adalah tetap berteman dan saling menghormati karena kita hidup bersama dalam keberagaman. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih sikap yang benar dengan memberi tanda centang. Soal nomor 1, Siti menyukai puding warna hijau. Sikap Siti terhadap Dayu yang menyukai puding warna coklat adalah, di sini ada perbedaan kesukaan pada warna, tetapi mereka harus saling menghormati. Jadi sikap Siti terhadap Dayu adalah menghormati. Kita centang anak-anak, tidak boleh mengejek, tidak boleh bertengkar. Yang kedua, Siti dan Dayu menyukai puding yang berbeda. Maka mereka harus tetap menghormati. Jawabannya adalah menghormati anak-anak. Soal ketiga anak-anak, Siti memiliki kue. Siti membagi kue tersebut menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian Siti membagi 1/3 bagian kepada Dayu dan 1/3 bagian diberikan kepada Edo. Siti menunjukkan sikap, ini menunjukkan sikap adil anak-anak. Kita centang di sini. Soal keempat, Siti dan keluarganya selalu tolong-menolong. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka saling menyayangi. Siti dan keluarganya selalu, jawabannya adalah hidup rukun. Kegiatan bersama orang tua. Menulis kembali cerita dongeng Ulat dan Tikus. Nanti anak-anak bisa menulis kembali, dibantu ayah bunda di rumah. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.